Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Pangestu yang ingin mengerjakan atau ingin menyampaikan tentang mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam yang didoseni oleh Dr. Rohma Maulida MAG. Langsung saja, yaitu tentang pemikiran ekonomi Taqiyuddin An-Nabawi dalam pemikiran ekonomi Islam. Kata ekonomi bukanlah makna bahasa yang berarti hemat, juga bukan berarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang mengangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pandangannya, yang kemudian dibahasakan di ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tata cara pendistribusian yang kemudian dibahasa menjadikan sistem ekonomi. Meskipun sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dua hal yang berbeda sama sekali, di mana di antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab banyak sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan, sebab banyak sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhinya di dalam bentuk sistem ekonomi. Menurut Taqiyuddin An-Nabawi, sistem ekonomi dalam Islam dijalankan dengan 3 asas. Yang pertama yaitu konsep pemilikan. Yang kedua pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga konsep distribusi kekayaan. Yang pertama konsep kepemilikan, yaitu Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahkan harta yang hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang dipunyai oleh masyarakat sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai kepadanya. Pemilik yang sah adalah izin dari syariat dalam menguasai zat dan manfaat suatu benda. Berkaitan dengan pemilikan umum dan kepemilikan ini ada 3 macam, yakni pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Yang kedua, pemanfaatan kepemilikan. Kejelasan konsep pemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Seorang muslim memerlukan harta miliknya. Ada 2 arah pemanfaat harta, yakni pengembangan harta dan penggunaan harta. Yang terakhir yaitu konsep distribusi kekayaan. Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan, yaitu wajib muzaki, orang yang wajib membayar zakat, dan diberikan kepada mustahik. Siapa dia? Orang yang berhak mendapatkan zakat, khususnya kalangan fakir miskin. Adapun selanjutnya hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Disinilah negara berperan untuk mengelola dan mendistribusikannya kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Selanjutnya pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
Selanjutnya pembagian harta waris kepada ahli waris. Untuk yang terakhir, larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya. Sekian presentasi dari saya Ridho Mahestu. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.